Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Akmal di channel YM Hunting Vlog. Dan di video hari ini saya ingin menjelaskan tentang cara mengatasi empang jebol. Jadi sudah 2 kali empang saya jebol dan menggunakan kayu itu masih jebol juga. Nah, di sini yang saya duduk ini, 2 batang pohon ini adalah batang sagu. Batang sagu ini sifatnya tahan terhadap air sampai 3 tahunan lah. Jadi kita bisa mengatasi empang jebol menggunakan cara ini. Nah, ini sudah ada kapak. Selain kapak, saya juga menggunakan alat berupa ini besi, linggis. Sebelum lanjut, jangan lupa ngopi. Dan di video kali ini berjudul cara mengatasi empang tumbang menggunakan kulit batang pohon sagu. Oke, langsung saja ke inti video. Pekerjaan pertama, saya akan membelah bagian atasnya dulu supaya lebih mudah, dan ini butuh tenaga ekstra. Jadi kita harus banyak-banyak bersabar. Pekerjaan ini jangan terlalu memaksakan diri, tapi santai saja. Kedua, saya akan membelah bagian sampingnya. Ini cukup keras. Nah, sedikit saran, sagu ini saya tebang sekitar 3 bulan ya. Jadi setelah ditebang 3 bulan baru kita belah seperti ini. Karena kalau baru ditebang baru kita belah, itu terlalu keras, bosku. Jadi biarkan dulu sampai 3 bulan diterpa sinar matahari, hujan, supaya sedikit lebih mudah dikerjakan. Nah, setelah selesai kita pakai linggis supaya lebih mudah lagi terbelah. Kita ungkit ini pakai besi ini. Sekarang sudah terbelah sisi bagian atasnya. Kerjanya lebih gampang kalau sudah begini. Nah, ini ada ulat sagunya. Ini dimakan, bosku. Jadi ini sebentar kita bisa konsumsi, digoreng ya, tapi tidak pakai minyak. Alasan saya menggunakan kulit batang pohon sagu ini karena saya melihat di sekitar empang itu banyak sekali kulit sagu yang berada di bawah air dan itu tahan lama, bahkan sampai 3 tahun lebih. Ada yang berumur 5 tahun dan itu tenggelam sama lumpur dan itu masih keras. Selain keras, bahan kulit sagu ini juga sangat rapi karena mirip papan. Jadi penataan empang nanti itu lebih cantik supaya kita lebih semangat berada di lokasi empang. Nah, itu ulat sagunya banyak. Ini anak ulat sagunya, ini cocok untuk pakan ikan. Sedangkan ini induknya kita simpan di ember untuk konsumsi. Kita bawa pulang ke rumah dan saya mau cukupkan 2 liter lah kalau bisa. Jadi saya cari-cari dulu supaya bisa cukup 2 liter. Mungkin Anda jijik melihat ini karena ini seperti belatung. Ini yang saya pegang ini. Tapi ini sebenarnya enak, bosku. Dan ini bergizi. Jadi kalau ada yang jijik, mohon maaf lah. Tapi ini mayoritasnya dikonsumsi. Mungkin orang-orang di kota melihatnya jijik. Apalagi anak-anaknya itu banyak. Jadi kalau disimpan di tangan itu geli. Induknya pun demikian. Tapi saya karena sudah terbiasa jadi tidak masalah. Mungkin ada yang bertanya dari teman-teman sekalian, bagaimana caranya dikonsumsi? Caranya dikonsumsi itu sangat gampang, bosku. Tinggal dicuci saja, setelah dicuci kita simpan di atas wajan. Terus kita goreng. Digorengnya itu jangan pakai minyak karena sifat dari ulat sagu ini itu mengandung minyak. Jadi dia berlemak. Simpelnya dia menggoreng dirinya sendiri ketika kepanasan. Jadi begitu saja, setelah itu diaduk, digaru terus sampai matang. Dan kalau matang itu mengeluarkan bau, aroma ciri khas dari ulat sagu itu sendiri. Ulat sagunya kurang lebih 1 liter ya. Ini tangan saya. Ini tadi tempatnya.
Untuk yang kecil saya lempar turun pempan biar bisa dimakan sama ikan. Kita tutup tapi jangan rapat. Kita bawa pulang ke rumah, kita makan. Jadi ulat sagunya saya sudah cuci dan ini saya mau goreng di atas wajan. Kita aduk terus sampai matang, kira-kira kurang lebih 1 jam lah. Ini diaduk terus. Oke, ini dia mengeluarkan minyak dan aromanya nikmat. Enak ya bosku. Sudah masak, kita makan sama. Ini contoh yang sudah dikupas kulit sagunya, tinggal dipasang saja. Ini seperti papan modelnya. Sebagian juga saya rendam di air. Di bawah ada 3, ini masih ada 1. Langkah awal yang harus kita lakukan sebelum membuat memasang ini, kulit batang sagunya saya akan memberikan patok. Seperti biasa, ini adalah kerangka atau tempat bersandar dari kulit kelapa itu sendiri. Ini dipatok tujuannya agar kulit batang sagu ini bisa sandar dan kokoh di pinggir empang supaya tidak tumbang. Setelah terpasang hasilnya seperti ini, satu menghadap ke belakang dan satunya lagi menghadap ke depan. Tujuannya agar tidak ada celah, tidak ada lubang ya, lebih rapi lagi. Jadi pemasangan pertama untuk sisi ini sudah selesai. Supaya ini lebih kuat lagi, kita ikat. Jadi ini kuat, cukup kuat. Ini bisa menampung air supaya tidak jebol. Setelah terpasang seperti ini, saya akan simpan tanah di atasnya, simpan lumpur supaya ini rata dengan bagian atas. Sisi bagian atasnya jadi lebih rapi lagi dan lebih kuat lagi. Dan ini lebar untuk pematang empang saya sendiri itu kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter lebarnya ke sini. Nah, ini cukup kuat ya, karena ada juga di bawah saya simpan patok pinggirnya di bagian sini. Jadi ada yang menahan dari bawah dan ada yang menahan dari atas, dan di bagian atas ini cukup kuat karena sagunya, batang sagunya sudah terpasang. Seperti biasa kita akan naikkan lumpurnya ke pinggir dan disimpan di sini. Ini akan jadi dinding empang supaya lebih kuat, lebih rapat sehingga air juga tidak merembes. Ini masih ada ikan kecil, jadi saya harus angkat tanahnya dalam keadaan basah. Harusnya ini empang kita keringkan dulu baru angkat lumpurnya supaya lebih nyaman mengangkatnya. Tapi karena seperti ini kondisinya, jadi terpaksa saya angkat pakai skop. Ini ada batang sagu yang saya injak ini. Jadi kulit batang sagu ini sudah rapat karena ada tekanan tanah, jadi dia tambah kuat. Nih, di sini ada sedikit celah-celah, tapi bagian ini semua rapat ke sana sampai ke batu. Sana ada batu di ujungnya, sudah rapat. Nah, semakin banyak tanah yang kita naikkan di sini di atasnya, itu akan semakin rapat karena ada tekanan dari atas. Area empang saya ini terbilang sangat rawan ya, sangat rawan untuk jebol karena ada 2 petak empang, sementara pematangnya cuma 1 berada di tengah. Jadi yang di tengah ini adalah pembatas. Di sini juga empang, di atas juga empang. Cuma sisi bagian yang ini, yang sebelah kiri ini, dulunya ini koi, tapi ikan koi ya, saya lepas ikan koi.
Cuma karena waringnya sudah saya bongkar, saya pindahkan ke atas, ke sini. Jadi untuk sementara si empang bagian ini yang di sebelah kiri ini itu tidak saya gunakan. Saya terlantarkan dulu untuk beberapa waktu ke depan dan saya fokus ke sisi ini, di sisi bagian ini yang saya kerjakan ini. Karena di sini airnya lebih bagus, mata airnya lebih bagus. Jadi saya fokus untuk menyelesaikan bagian yang ini. Mungkin butuh proses lagi ke depannya untuk 1 bulan lah untuk mengerjakan sisa bagian kiri ini. Untuk kayunya itu yang menjulur ke atas itu nanti saya potong pakai gergaji kalau lumpurnya sudah saya naikkan di atas rata dengan kulit batang sagunya. Jadi nanti saya potong pakai gergaji supaya lebih rapi lagi. Untuk proses pemasangannya memakan waktu sekitar 4 hari karena saya sendiri. Jadi saya pegang kamera, bolak-balik, kerja ini, sambil itu, sambil ini. Jadi prosesnya agak lama. Kalau kita fokus cuma mengerjakan ini 2 hari bisa lah selesai. Tapi karena saya buat video juga jadi prosesnya agak lama. Dan mungkin ada di luar sana teman-teman yang sudah mencari solusinya di mana-mana. Dan mengerjakan juga hasilnya tidak maksimal dan gagal berkali-kali, cuma berkali-kali. Cara seperti yang saya gunakan ini bisa dicontoh, bisa diaplikasikan di empangnya teman-teman. Dan jangan lupa di komen di bagian bawah bagaimana hasilnya setelah diperbaiki. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya tentang pekerjaan saya ini, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe juga, like, biar saya semakin semangat bikin videonya. Saya Akmal Henem, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pembudayaan Isan.